ini Tuhan mengatakan dalam hati saya ketika saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, Tuhan mengingatkan saya satu nama ini namanya Nabal. Bapak Ibu Saudara. Dan kita buka dulu di 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan 3 Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya adalah kematian Samuel. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemah selalu pergi ke padang gurun Paran. Amin. Di ayat berikutnya Daud, Nabal dan Abigail. Ketika itu seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Katakan bersama dengan saya, punya perusahaan Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu sudah ada perusahaan Bapak Ibu Saudara. Orang itu sangat kaya, katakan bersama dengan saya, sangat kaya. Berkati kanan kiri, Anda sangat kaya. Kaya Kristus. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Sampai di sana saya Bapak Ibu Saudara. Saya akan jelaskan ini Bapak Ibu Saudara. Nabal. Kita tahu bahwa Alkitab berkata dengan jelas bahwa Nabal punya perusahaan. Orang yang kaya punya banyak aset. Kambing dombanya juga banyak Bapak Ibu Saudara. Propertinya di mana-mana. Bukan menjual properti tapi yang mempunyai Bapak Ibu Saudara. Orang ini sangat luar biasa. Tapi jadi masalah kita tahu akhir hidupnya. Bahwa kita seringkali ingin kita seperti Nabal. Kita ingin berhasil di mata dunia. Tapi jadi masalah Nabal gagal di hati Tuhan. Kita ingin hidup kita seperti Nabal, kita sukses, punya luar biasa, punya aset yang banyak. Kita ingin dikenal. Tapi yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak punya hati yang benar, semua yang diberikan Tuhan itu tidak ada artinya. Yang pengen kaya katakan amin. Yang pengen sangat kaya katakan amin. Dengar Tuhan hamba-hamba. Tapi jadi masalah arti nama Nabal itu bebal, Bapak Ibu Saudara. Ada yang di sini bebal katakan amin. Bebal, bodoh, keras kepala dan tidak peka. Arti nama bebal, arti nama Nabal. Tapi yang saya maksud di sini bodoh. Itu bukan berarti dia tidak pintar intelektualnya Bapak Ibu Saudara. Bodoh itu maksudnya di Alkitab adalah dia keras terhadap firman Allah dan hikmat dari Allah. Orang bodoh itu tidak harus selalu IQ-nya jongkok. Tapi bisa saja pintar tapi tetap tidak mendengar firman Tuhan. Itu Nabal. Dan ia adalah seorang keturunan Kaleb Bapak Ibu Saudara. Kita tahu, kita baca di pasal sebelumnya. Kaleb adalah salah satu orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Alkitab mau dengan jelas sepenuh hati. Bukan hanya 1 atau 2 tahun. Tapi seumur hidupnya 80 tahun sampai dia meninggal. Itu dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sekalipun bangsa Israel memberontak. Sekalipun yang diangkat itu Yosua dan bukan Kaleb. Sekalipun dia cuma dapatkan tanah milik pusaka. Dia tidak goyang. Tapi dia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini keturunannya Kaleb Bapak Ibu Saudara. Tapi keturunan Kaleb sehebat apapun tidak pernah berdampak untuk Nabal. Kalau sekali bebal, sekali punya orang tua yang hebat, tidak akan pernah bisa berdampak. Karena perubahan selalu dimulai dengan hati, bukan dimulai dari keturunan. Mau diwariskan seperti apapun, Kaleb sudah berikan contoh yang terbaik. Kaleb sudah berikan iman yang terbaik bagaimana cara mengikut Tuhan. Toh tidak bisa memberi dampak kepada Nabal. Saya cuma percaya Bapak Ibu Saudara, perubahan tidak terjadi di luar tapi di dalam. Bukan hanya keturunan Kaleb Bapak Ibu Saudara. Alkitab juga ngomong dengan jelas, istrinya Abigail ada seorang yang bijaksana. Saya tuh bertanya, bagaimana mungkin Nabal yang seburuk ini bisa kawin dengan Abigail yang cantik, berhikmat dan bijaksana? Apakah suatu kesalahan? Kemudian saya renungkan, saya dapat di tafsiran yang menjelaskan itu. Bahwa zaman dahulu adalah zaman perjodohan Bapak Ibu Saudara. Mungkin papa mama Abigail cuma melihat Nabal orang yang kaya, orang yang punya perusahaan kambing dan dombanya bisa membuat
makan hidup sampai seumur hidup, tak kasih aja anakku. Maka dari itu, kalau yang masih single saya bilang, saya akan berkata, hati-hati pilih jodoh. Karena perubahan hidup tidak terjadi ketika menikah. Banyak orang yang menikah tidak berubah. Yang sudah menikah 20-30 tahun pasti, iya benar ini orang ini. Sudah menikah 30 tahun pasti senggol sedikit ini. Dengerin ini pasanganku ini. Makasih Tuhan Yesus sudah memberikan pesan lewat hambanya. Mau keturunan Kaleb, mau istrinya bijaksana, tetap tidak mengubah Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Hati yang bebal tidak muncul dalam sehari, tapi dibentuk dari kebiasaan meremehkan kebenaran dan menolak pertobatan setiap harinya. Nabal tidak bebal dalam satu hari. Tapi ketika dia setiap harinya, dia selalu menolak kebijaksanaan. Dia selalu menolak nasihat dari istrinya. Dia selalu menolak teladan yang sudah diberikan oleh Kaleb. Hingga sewaktu-waktu karakternya sudah terbentuk. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah. Sampai Tuhan memberikan sebuah hukuman. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari Nabal. Saya nggak pingin, kita semua saya percaya, saya berdoa dengan segenap hati saya. Supaya jemaat di Ngagel semuanya sangat kaya dan punya properti yang banyak. Tapi ini jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Punyalah hati yang baik. Lemah lembut. Supaya apa? Panjang umur dan menikmati kekayaan. Sampai kita itu tutup usia. Yang mau katakan amin. Ngomong kanan kirinya, dengarkan. Yang pertama kita belajar dari Nabal ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah orang ini bebal. Terlihat dari buahnya itu apa sih? Saya tidak akan pernah menghakimi Bapak Ibu Saudara orang bebal atau enggak. Ini tapi dilihat dari buahnya Bapak Ibu Saudara. Kan kelihatan kan? Kalau kita tahu kita enggak usah. Kalau kita masuk rumah dan kita cium bau yang enggak enak. Itu dari bangkai tikus. Artinya kita sudah tahu ada tikus di sana. Kita enggak perlu iman. Tapi kita sudah percaya ada tikus di sana. Baunya enggak enak. Kalau kita tahu bebal itu di dalam hati. Enggak mungkin ada sensor atau ada Pastor Lukas yang akan mendeteksi orang bebal di sekitar kita. Masuk ibadah, titit, sudah keluar aja orang bebal, gak mungkin. Tapi ini loh, baunya, ciri-cirinya. Orang bebal itu yang pertama, sombong dan suka meremehkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sombong dan meremehkan orang lain. Kita buka di lanjutannya di 1 Samuel 25 ayat ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-10 dikatakan seperti ini. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ini ceritanya Nabal lagi open house. Dulu saya pernah tinggal di Manado, itu waktu Natal, itu ada open house. Mereka masak babi, apapun babinya. Babi rica-rica, babi tori, babi apapun itu. Open house, semua orang boleh masuk. Nah, Nabal ini open house. Kenapa? Karena dia lagi menggunting bulu domba. Dia lagi merayakan kesuksesannya. Dia dapat cuan. Dapat omset. Kripto lagi naik, saham lagi naik. Semuanya ditaruh. Semuanya 100 kali lipat naiknya. Yang mau katakan amin? Nanti saya dihakimi teologi kemakmuran nanti. Ini lagi cuan. Banyak ini. Kenapa? Dan dia undang semua orang. Bapak Ibu Saudara. Masuk. Tapi Nabal tidak tahu kalau Daud itu anak buahnya menjaga Nabal dengan baik. Kambing dombanya dijaga. Daud sudah sangat berjasa kepada hidup Nabal. Daud suruh itu pegawainya untuk minta sedikit. Kenapa? Lagi senang hati Nabal. Minta sumbangan sedikit. Dikirim pegawainya Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Nabal tidak melihat itu. Dan dia berkata dengan jelas, siapakah Daud? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan orang yang kita remehkan itu adalah raja yang diurapi Tuhan. Jangan-jangan orang yang kita remehkan itu nanti bisa berhasil lebih sukses daripada kita. Jangan-jangan orang yang kita remehkan nanti bisa jauh lebih dahsyat daripada kita dalam pemakaian Tuhan. Kenapa Nabal tidak bisa melihat itu?
Karena Nabal hatinya bebal dan sombong. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mau orang sebaik apapun kita, mau orang sebaik memberikan yang terbaik untuk hidup kita, tapi kalau kita sudah bebal, seringkali kita akan meremehkan kebaikan orang dalam hidup kita. Jangan meremehkan orang di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan dia nanti lebih sukses daripada Bapak Ibu Saudara. Jangan meremehkan bawaan Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan dia nanti jauh lebih sukses. Nabal tidak sadar yang diremehkan itu rajanya Israel. Nabal tidak sadar yang diremehkan itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan juga anak-anak Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin kelihatan nakal, tapi siapa tahu nanti masa depannya bisa jadi presiden dan menteri presiden. Bisa jadi direktur. Bukan pewaris tapi perintis. Asik. Tapi kalau merintis sambil mewaris itu jauh lebih baik. Halo. Jangan meremehkan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Jangan meremehkan kalau pemimpin ada keluarga yang sedang dalam lembaga kekelamangan. Jangan meremehkan. Jangan-jangan nanti ketika mereka diangkat Tuhan, mereka jauh lebih hebat daripada kita. Amin. Jangan bebal Bapak Ibu sama seperti Nabal. Siapa sih Daud? Siapa sih orang ini? Gak bisa apa-apa. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, pengangkatan Tuhan itu tidak tergantung bahwa bukan seberapa hebat kita. Tapi kalau tangan Tuhan sudah mengangkat orang tersebut, tidak ada yang dapat menurunkannya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi orang tersebut, tidak ada yang dapat menutupnya. Jangan meremehkan orang yang sedang berada dalam lembaga kekelaman. Jangan meremehkan orang yang sedang di dalam kesesakan. Amin. Karena itu ciri-ciri orang bebal. Dikit-dikit meremehkan. Kerjamu apa? Salarimu berapa? Senyum tapi dalam hatinya dikit banget, kasihan. Jangan sampai kita meremehkan Bapak Ibu Saudara. Karena itu ciri-ciri tanda orang bebal. Amin. Ngomong kanan kirinya ingatin, jangan meremehkan saya ya. Sikap merendahkan, mencemooh adalah tanda orang bebal. Amsal 18 ayat 7 dikatakan seperti ini. Mulut orang bebal adalah kebinasaannya dan bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Belajarlah Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Hal itu berbeda dari Abigail. Abigail datang melihat Daud. Dia tidak pernah meremehkan siapa itu Daud. Ini loh bedanya orang bijaksana dan orang yang bebal. Abigail tahu siapa yang dia remehkan. Sekalipun Abigail tidak tahu masa depan dari Daud. Abigail segera siapkan pengawalnya untuk minta maaf. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya tahu itu. Karena hatinya berbeda. Satu orang bisa diperlakukan berbeda bukan karena orangnya benar atau tidak, tapi karena respon dalam hati kita yang akan menentukan perlakuan orang kita di depan. Daud diperlakukan buruk oleh Nabal, tapi istrinya tidak memperlakukan seperti itu. Maka itu untuk yang single saya selalu berkata, hati-hati pilih pasangan. Amin. Kalau sudah terlanjur, gandengan tangan sama-sama berubah. Karena tidak bisa diretur. Terimalah apa adanya, pabrik pun menolak itu. Reparasilah yang bisa direparasi. Yang kedua, apa sih? Tanda-tanda orang bebal, Bapak Ibu. Menolak teguran. Tidak bisa dikoreksi oleh siapapun dan merasa paling benar. Jadi tidak berkata merasa paling benar itu wanita. Enggak Bapak Ibu Saudara. Orang bebal. Karena enggak semua wanita itu bebal. Ada banyak wanita yang lemah lembut. Di sini wanitanya semua lemah lembut semuanya. Karena saya takut disalahkan. Enggak. Orang bebal ciri-cirinya apa dari Nabal Bapak Ibu? Yang pertama dia sombong, suka meremehkan orang lain. Kelihatan. Kalau dia suka meremehkan orang lain, ada tanda-tanda Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, menolak teguran. Tidak ada satu orang pun yang bisa kasih tahu orang ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kasih tahu, daripada capek, daripada bertengkar, sudah diam aja. Bukankah itu yang sering terjadi dalam pasangan suami istri?
Lebih baik diam daripada tak kasih tahu tambah bertengkar dengan hebat. Biarlah dunia, universe, semesta yang akan menghakimi dia. Itu kan doa pasangan-pasangan yang lagi putus asa. Menghadapi orang bebal. Wis biar noai. Nanti akan tiba waktunya. Tupai itu sepandai-pandainya melompat akhirnya jatuh juga. Nanti kalau jatuh baru tak syukur-syukurin. Gak ada yang seperti itu di luar banyak. Ini menolak Bapak Ibu. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? 1 Samuel pasal 25:17b dikatakan, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara, Nabal ini. Sukses. Tapi tidak ada yang bisa kasih tahu. Istrinya hanya memendam. Semua orang di perusahaannya hanya memendam. Kenapa? Gak ada orang yang bisa kasih tahu. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu Saudara? Bebal bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi menolak untuk diubahkan. Amsal 28 ayat 26 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Kenapa? Yang dia pikir hanya dirinya. Kenapa? Dia pasti yang merasa benar. Semua orang itu salah. Semua orang itu tidak ada yang benar. Karena dia yang benar. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu Saudara? Amsal 17 ayat 10 dikatakan seperti ini. Lebih berkesan teguran kepada orang berpengertian daripada 100 pukulan kepada orang bebal. Dipukul enggak? 100 kali pun tidak berubah. Coba cek apakah hati kita seperti itu. Apakah kita jadi suami atau jadi pribadi atau jadi istri yang tidak ada satu orang pun yang bisa kasih tahu aku. Apakah tidak ada orang yang bisa berbicara dengan aku? Karena aku adalah orang yang paling sukses. Karena aku adalah orang yang paling kaya. Aku punya perusahaan. Aku orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya itu percaya bahwa orang yang bebal tidak bisa dikasih tahu itu. Tidak selalu ke orang kaya. Banyak orang yang tidak seberapa kaya juga bebal. Tuh senyum-senyum kan. Punya teman pasti ini. Halo. Banyak. Kenapa sih? Karena kebebalan itu tidak datang dari pencapaian kita. Tapi datang dari hati kita. Dan siapa yang bisa menegur kita Bapak Ibu Saudara? Kalau firman Allah tidak pernah bisa menegur kita, percayalah istri atau pemimpin atau semua rekan-rekan kita juga tidak akan pernah bisa menegur kita. Saya selalu percaya bahwa kita semua itu akan peka dengar suara Tuhan. Tapi tidak semua orang mau mendengarkan dan berubah dalam suara Tuhan. Gak mungkin orang Kristen tidak dengar suara Tuhan, gak mungkin. Semua kita pasti bisa mendengar. Jadi masalah kita tidak pernah mendengarkan dan mau taat terhadap suara Tuhan. Kenapa? Kita merasa paling benar. Dan saya suka kata-kata dari Pastor Kong Hee yang ngomong seperti ini. Nilai kita terhadap firman menentukan dampaknya. Semakin rendah nilai, semakin kecil pengaruhnya. Semakin kita gak peduli terhadap firman Allah. Semakin kita gak peduli terhadap teguran yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita. Semakin kelihatan bahwa kita itu bukan orang yang baik, yang lemah lembut. Dan orang yang dengan hati keras tak akan pernah menyadari bahwa dia sedang menjauh dari Tuhan. Karena Alkitab ngomong dengan jelas, kalau kita semakin berbuah, kita akan dibersihkan sehingga lebih banyak berbuah. Kalau kita sudah lama tidak dibersihkan, kalau kita sudah lama bukan hanya menerima teguran, tapi berubah oleh karena teguran, artinya kita sudah berhenti untuk berbuah. Dan mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Satu perikop cerita banyak dan kita bisa belajar. Ada di sana juga namanya Daud. Daud itu ketika Nabal menolak Daud. Daud itu marah. Pernah dengar ceritanya kan Bapak Ibu Saudara, saya nggak perlu bacakan. Daud itu marah dan dia bawa pasukannya 600 untuk membunuh Nabal dan seluruh keturunannya.
Tidak disisakan satu orang pun. Nah, itu telepon Daud. Dia emosi, dia sudah mau membunuh, dia sudah marah, dia sudah pergi. Dan kemudian dia ketemu dengan Abigail. Abigail ngomong, jangan. Kalau kau membunuh, nanti darahnya itu tertumpah atasmu. Bapak Ibu Saudara, saya suka ini Daud. Kenapa dia bisa diangkat jadi raja dan lama? Karena dia mau mendengar sekalipun dia tidak kenal Abigail. Tapi dia mau mendengar teguran. Sampai bilang orang emosi marah tidak bisa ditegur. Daud itu bisa. Sampai yang bilang orang yang aku ini kok sudah marah. Gak ada orang yang bisa ngomongnya aku. Daud itu emosi, Daud itu marah, Daud itu ingin membunuh Nabal. Tapi Abigail datang, kasih pertemuan yang singkat, kasih teguran yang singkat. Dan Daud itu berubah dan mau mendengarkan. Itulah yang dilihat Tuhan. Bukan apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu melihat hati. Bukan karena kita nggak pernah emosi Bapak Ibu Saudara. Sering kan kita itu emosi dan marah-marah. Yang sering katakan amin. Saya suka kerendahan hati ini. Semua kita itu pernah emosi. Semua itu kita pernah marah. Apalagi kalau di jalan. Itu adalah pencobaan yang dialami oleh semua orang. Bahkan pendeta. Tiba-tiba dihina, tiba-tiba dipotong, tiba-tiba diambil. Kita bisa marah Bapak Ibu Saudara. Tapi mendengar dan mau berubah keputusan pribadi. Kita boleh marah. Kita boleh ini pingin membunuh, kita pingin emosi, kita pingin pukul. Tapi kalau ada teguran datang, bisa kok kita tuh nggak jadi dan berubah. Siapa? Daud buktinya Bapak Ibu Saudara. Ditegur singkat, dijelaskan singkat, peka aja. Karena hati yang seperti Daud tidak perlu ditegur keras, teguran yang lembut. Dengan hati yang lembut itu akan berdampak. Teguran yang keras dengan hati yang bebal. Itu seperti usaha menjaring angin. Sia-sia. Yang dipermasalahkan itu bukan tegurannya. Hati kita ini loh Bapak Ibu Saudara. Saya suka ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau nanti pasangan Bapak Ibu Saudara lagi emosi. Colek aja bilang. Ingat hari Minggu ya. Itu loh pendetanya ngomong, emosi pun bisa diomongi ya. Tambah emosi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya, marah boleh tapi bisa ditegur ya. Hargailah Bapak Ibu Saudara Abigail dalam hidup kita yang sudah meresikukan dirinya untuk berani menegur. Jangan-jangan teguran itu menyelamatkan kita dari hutang darah. Pernah enggak kita tuh bersyukur kepada orang-orang yang sudah menegur kita? Menegur itu enggak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya kasih apresiasi kepada teman-teman, kepada rekan-rekan saya itu mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau menegur saya berdoa semalam ceria Bapak Ibu Saudara. Berdoa supaya apa sih? Enggak ada salah ngomong. Hargai Bapak Ibu Saudara pemimpin-pemimpin kalian sudah berani menegur. Mereka itu meresikokan dirinya disalah mengerti loh. Hargai Pastor Lukas ini. Kalau dia suka menegur. Kenapa? Jangan-jangan tegurannya membuat kita itu selamat. Hargai coach Bapak Ibu Saudara. Hargai CGL Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan-jangan tegurannya itu baik. Bapak Ibu Saudara gak bisa bayangkan kan. Kalau Daud itu marah. Gak dengar Abigail dibunuh semuanya. Daud punya satu penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Hutang darah. Satu emosi dieksekusi selalu berakhir dengan penyesalan. Satu emosi dan mau ditegur akan selalu berakhir dengan kemuliaan. Untung ya aku gak jadi. Kata-kata untung itu hutang darah loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ngomong kanan kirinya, untung ya kamu gak kayak gitu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, diberkati hari ini Bapak Ibu Saudara.
Yang ketiga, apa sih ciri-cirinya? Apa sih baunya? Selalu hidupnya egois, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasal 25 ayat 11 dikatakan seperti ini. Ini kata-kata Nabal, Bapak Ibu Saudara. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantai yang ku bantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Bapak Ibu Saudara, Nabal mengklaim kata-katanya satu ayat, sangat banyak sekali akunya. Kalau kita itu hidup bagi diri kita, semuanya hanya soal kita. Gereja ini harus melihat aku. Aku yang harus dilayani. Aku yang harus diapresiasi. Aku yang harus diangkat. Semua orang harus berkorban hanya untuk aku. Itu tuh bau orang-orang yang bebal. Karena orang yang egois, hidupnya soal aku, tidak akan pernah bisa dekat dengan Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk aku, tapi untuk semua kita orang-orang berdosa. Kenapa orang tidak bisa mengalami pertumbuhan dan dekat, semakin dekat dengan Yesus, punya hubungan yang makin dekat. Karena ketika dia datang, apa yang dia doakan hanya soal aku. Ketika dia datang, dia menangis dalam hadirat Tuhan. Bukan menangis karena Yesus memberikan hatinya. Atau kita itu taat. Tapi yang dia tangisi hanya soal aku dan masalahku. Bisa semua orang menangis di gereja. Tapi hatinya beda, Bapak Ibu Saudara. Aku tuh yang paling kasihan dalam kehidupan ini ya. Kenapa kok harus aku? Dan itu adalah sebuah contoh, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah baik-baik bahwa semua yang diberikan Tuhan itu anugerah. Yang bisa diambil dalam sekejap. Belajar dari Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang melihat semua kehebatannya dan dia berkata dengan gagahnya, itu kemuliaanku, itu semua karena kekuatanku. Lihatlah semuanya. Bapak Ibu Saudara, ketika dia ngomong seperti itu langsung suara terdengar dan dia direndahkan saat itu juga. Raja Nebukadnezar yang sebesar itu saja bukan tandingan Tuhan, apalagi kita yang tidak terlalu besar ini. Kalau raja yang besar saja bisa diturunkan sedemikian rupa. Sampai nggak ada orang yang tahu. Sampai kukunya seperti binatang. Sampai rupanya tidak kelihatan lagi. Bapak Ibu Saudara, saya itu masih percaya. Ini berita baiknya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita itu seperti Nabal. Nabal tidak punya kesempatan untuk berubah. Kisahnya menjadi kisah yang baik untuk kita. Supaya kita itu belajar dan tidak mengulangi kisah Nabal. Belajarlah. Saya suka Nebukadnezar. Ketika dia direndahkan dan dia bertobat, Allah juga dengan hentikan jari, dia bisa mengangkat Raja Nebukadnezar menjadi raja lagi. Saya percaya ini. Teguran yang datang dari Tuhan akan membuat kita itu rendah hati dan bertobat. Lebih baik daripada kita kayak Nabal. Saya nggak pernah jumpai ketika Nabal dikutuk Tuhan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia membatu. Saya nggak pernah jumpai Nabal itu bertobat loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah jumpai Nabal itu kembali. Saya nggak pernah jumpai Nabal itu datang ke istrinya dan diminta maaf. Saya kemudian bertanya, Tuhan kenapa kok Tuhan tidak beri kesempatan kepada Nabal? Kemudian timbullah ayat ini. Karena tidak perlu ada kesaksian kepada Tuhan. Karena Yesus itu tahu isi hati kita. Yang artinya apa Bapak Saudara? Sekalipun Nabal itu ditegur dari Tuhan, dia juga tidak berubah seperti Raja Nebukadnezar. Hati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tahu isi hati kita. Kalau sampai hati kita itu sudah membatu, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kesempatan kasih karunia anugerah yang diberikan kepada Tuhan itu sudah berhenti dalam hidup kita. Tuhan kasih anugerah selalu. Tapi Tuhan juga melihat hati kita apakah kita itu layak diberikan anugerah. Raja Nebukadnezar sadar. Nabal tidak sama sekali. Dan ini saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya baca di ayat pertama. Samuel meninggal. Seluruh Israel bersedih hati. Berkabung. Tak kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Nabal meninggal.
Gimana respon istri dan semua pegawainya? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Bersukacita, kata Pastor Lukas. Nabal meninggal. Bagaimana respon seluruh keluarganya? Bagaimana respon semua pegawainya? Pasti kan sekalipun nggak ngomong, tapi dalam hatinya pasti gini. Kapok akhirnya dianu Tuhan. Dipukul sama Tuhan. Tidak ada namanya lagi Bapak Ibu Saudara Nabal, keturunannya tidak ada. Dan semua orang juga tidak menangis karena kematiannya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu singkat. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, warisan yang kita berikan itu bukan warisan berkat. Tapi semua orang tambah bersuka cita, akhirnya orang ini dipanggil Tuhan. Biar kisah Nabal ini kita tahu Bapak Ibu Saudara dan mengerti. Nabal tidak diberikan kesempatan, tapi kita masih diberikan kesempatan supaya kita belajar dari Nabal. Jangan sampai kita sombong dan meremehkan. Jangan sampai tidak ada orang yang bisa menegur kita dan merasa benar. Dan jangan sampai kita itu selalu egois. Karena orang-orang yang seperti itu bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran, tapi orang-orang yang tahu kebenaran. Saya tidak pernah jumpai orang yang berdosa itu bebal. Tidak pernah Bapak. Tapi saya sering jumpai banyak orang-orang yang semakin lama mengikut Kristus, semakin keras hatinya. Semakin susah dibilangi, semakin bangga, pamer, flexing. Dan semakin egois. Tapi saya melihat hari ini Bapak Ibu Saudara tidak ada tempat ini. Yang percaya katakan amin.